Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kali saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kulla am wa antum bikhair. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin ilal fitrah wal faizina bil jannah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian yang sedang menonton, ya baik yang di studio maupun yang di rumah, acara Cahaya Hati spesial Idul Fitri. Di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, yaitu surah Ar-Rum, ya ayat yang ke-30. Surah Ar-Rum ini maknanya Ar-Rum itu adalah bangsa Romawi, ya. Dan di ayat ke-30 ini Allah katakan di sini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata fa'aqim dalam bentuk fi'il amr, ya. Jadi kalau bahasa kita artinya hadapkan, gitu ya. Dan di dalam tafsir dikatakan ada qaidah al-amru yadullu ala wajibin, ya. Perintah di dalam Quran itu menunjukkan hukumnya adalah wajib. Illa ma dalla dalil ala mustahabbih, kecuali ada dalil lain yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Kalau tidak, hukum asalnya wajib. Aqimus shalah berarti mendirikan salat, hukumnya wajib. Wa atuz zakah berarti mengeluarkan zakat, wajib. Itu bahasa-bahasa amr, perintah di dalam Quran. Nah, maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan apa? Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kalau kamu menghadapkan wajahmu ke dalam Islam itu, hadapkan wajahmu itu dengan lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan belok-belok, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, ya. Wajib kalian semua itu aqim wajhaka, luruskan, ya, hadapkan wajahmu itu kepada Islam hanifa, dengan lurus, ya. Ad-din di situ artinya Islam karena ada alif lam ta'rif, ma'rifah. Kalau din saja nakirah artinya agama-agama, ya. Kalau sini ad-din berarti Islam. Hanifah. Kenapa? Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Karena Islam itu adalah agama fitrah. Agama yang sesuai dengan kemanusiaan setiap manusia, ya. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah sudah tetapkan manusia itu berada dalam fitrah itu. Nanti tentang fitrah saya akan jelaskan, ya. Lalu kata Allah, la tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat, dari sejak dulu sampai hari kiamat, Islam itu akan tetap relevan. Islam itu akan tetap aktual. Islam itu akan tetap update sampai hari kiamat nanti, ya. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus, kata Allah. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tapi mayoritas atau sebagian manusia la ya'lamun, enggak mengerti tentang itu, ya. Nah, lalu apa makna di dalam ayat ini kaitan dengan Idul Fitri? Pertama, Idul Fitri itu asal kata bahasa Arabnya id itu dari ada ya'udu, artinya adalah kembali. Kemudian al-fitr di situ maknan, ada dua makna. Sebagian menyatakan asal katanya adalah dari aftara yuftiru. Aftara yuftiru artinya makan. Asalnya puasa pada hari Idul Fitri boleh makan. Kembali makan pagi, makan siang, ya, makan sore. Maka Idul Fitri artinya adalah boleh makan kembali, itu ya. Nah, kemudian itu arti yang pertama. Arti yang kedua kata para ulama adalah dari fatara yaftiru. Nah, ini jadi bahasa Arab itu satu kata bisa beberapa arti. Ya, fatara yaftiru artinya fitrah seperti di dalam ayat ini. Ya, kenapa dibilang Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah? Ya, fitrah dalam syariat, dalam fikih itu ada 3 makna.
Pertama, fitrah Islam, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa setiap bayi, kullu mauludin, semua bayi lahirnya di dalam fitrah Islam. Fa abawah, kedua orang tuanya, lingkungannya, ayyuhawwidanihi, menjadikan dia menjadi orang Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, menjadikan orang Majusi, tapi fitrahnya adalah Islam. Itu makna yang pertama. Jadi dia adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, makna Islam di situ adalah fitrah, di situ artinya adalah bukan hanya Islam tapi juga suci bersih. Maka disebut Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Kata baginda Rasul SAW, al-fitratu khamsah. Yang namanya kesucian, kebersihan itu ada 5. Pertama al-khitan, yaitu dihitan. Tahu dihitan, Bu? Disunat. Nah, itu menunjukkan bersihnya Islam. Kalau tidak disunat, maka kotor. Kita mau dibersihin kayak apa, kemana-mana bawa kotoran. Subhanallah, itu agama fitrah. Ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW, tadi al-fitratu khamsah. Apa kesucian, kebersihan itu ada 5 hal. 1, khitan. Yang kedua, al-istihdad. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena fikih harus saya sampaikan. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Ya, di dalam hadis dikatakan jangan biarkan lebih dari 40 hari. Ya, luar biasa, ini belum ada kedokteran zaman itu 1400 tahun yang lalu. Itu zaman orang masih perang sesama mereka, perbudakan. Rasul sudah bilang, cukur bulu kemaluan. Masya Allah. Ternyata zaman sekarang kedokteran menyatakan itu sarang penyakit kalau nggak dibersihkan. Ya keringat, bakteri, ya segala macam ada di situ. Maka al-istihdad. Subhanallah ini sesuai dengan fitrahnya Islam itu bersih. Kemudian natfu al-ibat. Natfu al-ibat itu yang ketiga artinya mencabut bulu ketiak, mohon maaf ya karena fikih harus saya sampaikan ya. Mencabut bulu ketiak. Ini juga tempat bakteri juga di sini gitu ya. Jadi hal-hal yang kotor-kotor itu udah dari dulu belum ada kedokteran, kesehatan, macam-macam. Itu Islam sudah mengajarkan kita membersihkan karena ini agama fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia ya. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Bayangin nih zaman dulu udah disuruh kita motong kuku. Sekarang ada yang kukunya panjang-panjang gitu kan, ya. Seperti apa, Bu? Seperti harimau. Ya. Islam jauh-jauh hari sudah bilang 40 hari itu potong kuku kita, ya. Sebulan sekali berarti, ya. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Itu menunjukkan Islam itu suci, bersih, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini khusus bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak ada ya. Yaitu apa? Qassu asyawarib. Memotong kumis yang melewati bibir. Subhanallah, terlihat ya. Pernah nggak Bu atau punya nggak suami yang kumisnya melewati bibir? Ada Mas David. Ya, mungkin ada yang kayak begitu. Islam nggak bolehin begitu, ya. Kenapa? Kalau kumis kita melewati kumis saya misalnya melewati bibir saya, kalau saya makan apa yang terjadi? Kumisnya ikut makan, terus nempel di sini semua gitu ya. Kalau pas nanti nyium istri, kasihan istrinya itu ya, habis makan jengkol jengkolnya nempel. Tapi Bib, Afwan Bib, ya. Kalau kayak gitu katanya. Kalau makan siangnya makannya misalnya makan enak, makan rendang gitu. Dan ntar pas sorenya tinggal pakai nasi doang, rendangnya masih ada di sini. Masih bau rendang. Yang bekas tadi lagi. Seram. Nah, jadi ya itulah Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan betapa bersihnya Islam. Ya. Anda tidak paham kesehatan, ilmu kedokteran, Anda belajar Islam secara benar itu udah bersih insya Allah. Ya. Jadi tadi fitrah maknanya adalah Islam. Yang kedua maknanya suci, bersih. Yang ketiga kata para ulama adalah bersih dari dosa. Ya, karena kenapa disebut bersih dari dosa? Orang habis Ramadan
itu dosanya bersih. Dalam hadis dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab itu diampuni dosanya. Itu makna fitrah di dalam ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Silahkan. Sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu angkat tangannya dulu, saya mau lihat mana banyak yang mana. Oh banyak. Banyak ini. Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Al-Ikhlas GPI. Saya izin numpang nanya Habib, ini tentang Hari Raya Idul Fitri. Terkadang kan Hari Raya Idul Fitri itu kan ada yang duluan dan belakangan. Terus kalau misalkan ada yang lebaran duluan itu kita masih dalam keadaan puasa. Itu hukumnya apa Habib? Maaf. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ini masalah yang akan terus mungkin sampai hari kiamat, ya. Artinya perbedaan awal Ramadan dan perbedaan akhir Ramadan, gitu ya. Lalu bagaimana kita menyikapi ini semua? Ya, di dalam hadis Bukhari wa Muslim dikatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat hilal awal bulan dan berbukalah, artinya Idul Fitri lah kamu dengan melihat bulan. Kata-kata li ru'yatihi itu sekarang jadi muhtamal, jadi macam-macam makna. Apa melihat di situ dengan mata saya begini? Atau dengan teropong? Atau dengan dihitung? Ya, karena ini zaman sudah sampai saat ini makin modern nih. Udah macam-macam caranya, gitu ya. Kalau misalnya kita melihat dengan mata, apa cukup satu orang atau harus beberapa orang? Kalaupun harus beberapa orang, apakah itu cukup seluruh dunia satu kali melihat? Ya, namanya wahdatul matali, ya, atau tanawu'il matali, beda-beda. Nah, di sini dalam fikih macam-macam. Intinya adalah kita ikuti madhab yang kita yakini, ulama yang mu'tabarah, ya. Lalu kemudian kita hormati yang berbeda. Tidak ada salahnya. Saya misalnya ngikutin pemerintah, gitu ya, maka saya beridul fitri hari ini. Ada yang beridul fitri kemarin, nggak apa-apa. Dia mungkin ngikutin mazhabnya sendiri, ya. Itu dan masing-masing ada dalil. Yang salah apa? Yang salah kalau kita bertengkar karena itu, ya. Enggak masalah Bu, kalau kita misalnya ngikutin pemerintah hari ini, ada yang kemarin, oh berarti saya harusnya kemarin karena haram. Enggak, itu kemarin buat dia. Oh. Haramnya buat dia. Buat dia, karena dia sudah berlebaran dulu. Karena dia sudah berlebaran dulu. Kalau kita yang mazhab dia. Kalau kita yang belum Idul Fitri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak salah. Tetap puasa. Tetap puasa. Oh. Jadi haram halal itu sesuai dengan madhabnya sendiri. Karena asal mazhabnya benar. Jangan sampai ada yang sebelum Idul Fitri berapa hari udah ini nggak jelas juga mazhabnya. Nah kalau kayak gitu jangan. Tapi kalau yang yang masyhur itu enggak apa-apa, ya. Termasuk apakah kita ikut Masjidil Haram atau misalnya sendiri di sini, itu semua ada dalil. Kalau saya ikut pemerintah ulil amri, karena para ulama sebagian besar menyatakan demikian. Setiap negara punya ru'yahnya sendiri-sendiri, ya. Kalau di kita Kementerian Agama karena diikuti sama ormas-ormas Islam itu yang lebih kuat. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah.